Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini Anda bawa dua hal yang sekilas kok kayaknya jauh banget ya. Ayam jago berkokok sama sistem informasi. Unik sih unik. Oke, jadi kita punya bahan nih ya. Ada riset biologis soal kenapa ayam jago itu kokoknya pas. Terus ada juga konsep dasar sistem informasi lah ya. Soal data diproses jadi info berguna gitu. Nah, misi kita sekarang ini coba deh kita bedah bareng-bareng. Gimana sih cara kerja mesin di baliknya? Entah itu jam biologis ayam atau ya logika komputer. Terus apa iya ada hubungannya gitu, kokoh pagi sama katakanlah laporan data? Yuk kita gali. Kita mulai dari si ayam jago dulu kali ya. Dulu kan kita sering mikir, oh dia kokoh ya karena lihat matahari terbit, alarm alami gitulah. Tapi ternyata riset bilang nggak sesimpel itu ya. Agi, mereka itu punya, namanya jam biologis internal, ritme sirkadian. Eksperimennya juga menarik, jadi walau ayamnya ditaruh di tempat terang terus atau gelap terus, mereka tetap aja kokoknya dekat-dekat waktu fajar internal mereka. Wah. Ini bukti kuat sih kalau ada jadwal dari dalam tubuhnya sendiri. Oh, jadi kayak ada semacam program bawaan gitu ya, bukan sekedar katakanlah tombol on dari matahari gitu. Oke. Nah, ngomongin program internal, jadwal, ini kok jadi nyambung ya ke dunia teknologi, ke sistem informasi. Nah, persis. Kalau kita buka lagi konsep dasar sistem informasi, ya kan, intinya itu selalu siklus yang sama. Input, proses, output. Jelas banget polanya. Jadi Anda masukin data mentah, ya kan, angka penjualan harian misalnya, itu inputnya. Terus sistemnya, ya pakai aturan atau logikanya sendiri, dia ngolah data itu. Bisa dijumlahin, dibandingin target, dicari polanya. Nah, itu prosesnya. Iya. Hasilnya, ya output, informasi yang udah jadi, udah ada artinya. Bisa grafik penjualan, bisa daftar barang yang mau habis, ringkasan kinerja. Intinya, sistem ini ngubah data yang tadinya mungkin acak atau banyak banget, jadi sesuatu yang rapi dan berguna buat ambil keputusan biasanya. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran banget. Ayam jago dengan jam biologisnya, terus komputer dengan sistem datanya. Satu alami, satunya bikinan manusia. Satu bunyinya kokok, satunya mungkin cetak laporan atau tampil di layar. Jauh banget kelihatannya, tapi kalau kita lihat cara kerjanya, ada nggak sih kesamaan dasarnya di sini? Mungkin soal gimana keduanya itu menciptakan keteraturan dari sesuatu. Tepat di situ intinya. Keduanya itu, ya jam sirkadian ayam maupun algoritma komputer tadi, itu contoh dari mekanisme internal. Mekanisme yang bekerja pakai aturan tertentu buat hasilin output yang ya bisa dibilang teratur atau terprediksi. Oke. Ayam kan nggak kokok asal-asalan ya, ada polanya. Sistem informasi juga nggak ngeluarin data ngawur, tapi laporan yang sesuai format. Benar. Inputnya bisa beda-beda jelas, sinyal biologis atau cahaya buat ayam, data mentah buat sistem. Tapi intinya sama, ada mesin pengolah di dalamnya yang nentuin hasilnya gimana. Ini nunjukin prinsip dasar banget sih, gimana sistem, mau biologis atau teknologi, itu ya bikin keteraturan lewat proses internal. Wah, ini kalau dipikir-pikir, pola mesin internal pengatur ini berarti ada di mana-mana ya. Dari kandang ayam sampai mungkin pusat data perusahaan besar. Iya, bisa dibilang gitu. Terus, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin kita nih? Mungkin ini jadi semacam pengingat kali ya, kalau banyak hal di sekitar kita yang kelihatannya jalan gitu aja, sebenarnya tuh diatur sama sebuah sistem atau ritme tersembunyi. Betul, ini bukan cuma kebetulan yang unik aja. Pola ini mungkin nunjukin cara fundamental gimana kompleksitas itu diatur, baik di alam atau yang kita bikin sendiri. Malah kalau kita ngerti cara kerja jam biologis misalnya, itu bisa jadi inspirasi buat bikin sistem penjadwalan otomatis yang lebih bagus, atau sebaliknya gitu. Jadi kesimpulannya nih, dari kokok ayam sampai kita ngeklik mouse di komputer, itu ada logika sistem yang bekerja ya. Ada proses internal yang ngubah masukan jadi keluaran yang spesifik dan teratur. Ini bukan sekedar fakta unik, tapi mungkin cara pandang baru ya. Ya. Nah, sebagai bahan renungan mungkin buat Anda di rumah, coba deh perhatiin sistem-sistem lain di sekitar Anda. Mungkin gimana sih pola cuaca beberapa hari terakhir? Atau rutinitas di kantor? Atau bahkan cara Anda sendiri belajar hal baru?
Gimana inputnya, informasi, instruksi data, terus prosesnya di mana, di dalam, dipikirin, didiskusiin, diolah, sampai akhirnya jadi output, keputusan, pemahaman, tindakan. Kadang kalau kita coba urai siklus input, proses, output ini, kita jadi lebih ngerti gitu, kenapa sesuatu berjalan seperti itu. Menarik banget sih. Semoga obrolan kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya.